Intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara resmi. Dikit-dikit Pak. Tapi diskusinya soal apa aja tadi? Diskusinya soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Bapak Haikal lagi-lagi sama seperti para tokoh lainnya nggak mau buka suara, nggak mau buka rahasia, mau ditempatkan di mana. Tapi kalau soal ngomongin hoaks, kemudian ngomong harus ke depan dan sebagainya. Kalau Mas Agung deh, apa Mas Agung prediksinya Mas Agung? Posisi yang diberikan kepada Bapak Haikal ini? Kalau dari kata-kata hoaks ya, menghindari ujaran kebencian, lihat ke depan bisa jadi Kominfo ya, kayak gitu-gitu ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tapi bisa juga beliau ini kan tokoh agama ya Mbak ya, jadi bisa juga arahannya ke sana juga ada gitu. Dan tokoh sosial juga kan, jadi saya nggak tahu apakah setingkat wakil menteri atau kepala badan atau apa, saya juga masih meraba ya berdasarkan kompetensi pengalaman beliau selama ini di masyarakat seperti itu. Latar belakang tokoh yang dipanggil hari ini betul-betul variatif loh Bang, sampai ada Yovie Widianto dan sebagainya begitu kan. Apa sih Bang dasar pertimbangannya itu memilih sosok-sosok itu? Ya kan Pak Prabowo ingin memaksimalkan potensi putra-putri terbaik bangsa ya. Jadi tokoh-tokoh yang memang nonjol ya, berbagai macam latar belakang itu tadi kan diundang Pak Prabowo sebagian besar menyatakan diminta membantu. Jadi begitu. Ini kan kita negara besar, kita punya tugas-tugas besar, maka kita perlu tim yang besar, orang yang banyak dan berbagai latar belakang. Dan ini juga membuktikan implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu kalau membentuk itu dia nggak ingat lagi zaman dulu orang ini bagaimana dan sebagainya gitu, nggak ada baper-baperan dengan masa lalu lagi. Ya, jadi itulah sosok tauladan ya yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Baik, ingin merangkul semua. Apakah juga ingin merangkul semua partai politik? Karena kemudian ini menjadi tudingan publik yang mengatakan kalau dulu katanya mau disebutkan atau mau mendirikan kabinet zakon, mana kemudian sosok-sosok profesional yang begitu banyak? Kok mayoritas diisi oleh perwakilan partai-partai politik? Apakah karena keinginan ini ingin merangkul semuanya? Nanti Mas Agung bisa berikan pandangan, tapi saya bawa Anda juga terlebih dahulu untuk bisa melihat siapa sosok-sosok yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, terutama adalah wajah-wajah baru yang kemungkinan mendapatkan jabatan sebagai Menteri Kepercayaan dari Prabowo Subianto. Kita lihat dari Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi, kemudian Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra yang kabarnya ini bakal jadi Menlu. Bener nggak sih Bang? Nah, kita lihat nanti keluar lagi dari Bang Habib. Kemudian ada Widianti Putri Wardana, seorang pengusaha wanita juga. Kita lihat nanti apa peran yang akan diberikan. Kemudian Natalius Pigai, Yandri Susanto, dan Fadlizon Santer. Karena kemarin juga sudah menyebutkan ada beberapa hin-hin begitu, clue yang soal kebudayaan. Apakah akan diberikan jabatan sebagai Menteri Kebudayaan? Kita akan lihat lagi. Sosok-sosok yang wajah baru yang artinya adalah tidak ada di kabinet sebelumnya. Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo, Nusron Wahid, kemudian juga Marwarar Sirait, Abdul Qadir Karding dari PKB. Arah ini yang dikatakan tadi disinggung oleh Mas Agung bahwa sudah memakai kemeja putih yang digadang-gadang akan menjadi Menpora, tapi ternyata tidak jadi diperkenalkan sebagai seorang menteri. Kemudian juga kita lihat perwakilan dari Golkar, ada lagi Haji, cukup banyak jatah Golkar dalam kabinet ini jika memang ini menjadi menteri pilihan Prabowo Subianto. Kemudian juga Sekjen Partai Demokrat Arifatul Khoiri Fauzi, ini merupakan perwakilan dari NU. Ini dia tadi juga dikatakan oleh Bang Habib, merangkul NU. Perwakilan NU ada Bu Arifah, kemudian juga ada Gus Ipul, tapi juga ada perwakilan dari PKB, ada Gus Muhaimin, kemudian juga ada Abdul Qadir Karding. Bang Habib. Ya itu dia, menurut saya itu tauladan ya, ditunjukkan oleh tokoh-tokoh tersebut ya. Mungkin mereka punya pandangan yang berbeda terhadap misalnya PBNU ya, tapi punya keinginan yang sama, berdasarkan frekuensi yang sama untuk bekerja sama ya kan ya, membantu Pak Prabowo menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan. Menurut saya ini sesuatu yang baik sekali ya. Oke, kita pernah berkonflik ya kan, tapi ini ada tugas besar ya.
Pak Prabowo bilang terus ya, geopolitik ya di luar situasi semakin tidak menentu, kita ini memerlukan persatuan nasional yang kuat gitu loh. Ini kita bagus sekali kalau memang akan menjadi pembantu Pak Prabowo ya tokoh-tokoh tersebut. Baik, merangkul semua partai, semua kalangan, bagaimana melihatnya Mas Agung? Apakah memang positifnya seperti itu, memperkuat persatuan, tapi juga masyarakat mengatakan, wah ini sih untuk mengakomodir semua partai politik, begitu kata publik. Ya ini dua keping sisi mata uang ya Mbak ya, dan ya sederhananya trade off lah. Seandainya tidak diakomodasi semua, bisa jadi ada riak-riak dan dinamika politik yang tidak perlu, yang nanti bisa berdampak kepada stabilitas. Tapi di saat yang sama, publik kan bertanya-tanya apakah ini bisa bekerja dengan optimal, efektif, efisien, bagaimana soal komunikasinya, koordinasinya ketika besar sekali misalkan ada wamen lebih dari satu, lebih dari dua, seperti itu, teknisnya, taktisnya seperti apa. Nah, saya kira solusinya nanti ada di kepemimpinan Pak Prabowo ujungnya. Bagaimana mengkonsolidasikan ini, menertibkan ini supaya ketakutan publik, kekhawatiran publik bahwa ini tidak bekerja maksimal dan seterusnya bisa tereduksi atau terminimalkan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mungkiri ada semacam memori masa lalu yang istilahnya bagi publik kalau terlalu besar yang diakomodasi, otomatis logika elitnya lebih utama ketimbang nalar publiknya, dan itu yang tidak ingin kita alami kembali seperti itu. Supaya apa? Supaya harmonis, supaya seimbang, otomatis kita harus kontrol nih. Cara terbaik mengontrol itu ya dengan kita terlibat dan dilibatkan oleh Pak Prabowo. Ketika ada waktu 5 hari ini kita lihat apakah semua menteri yang jalan catwalk di Kertanegara itu sudah sesuai dengan harapan kita. Batik. Seperti itu, apakah belum gitu ya, ini waktunya. Nanti bisa jadi teman-teman LSM NGO memberikan catatan kan, tiba-tiba ada pelaporan soal masa lalunya, rekam jejak hukumnya dan seterusnya. Jadi saya kira itu poin krusial dan harapannya ini bisa jadi masukan lah, mumpung masih ada berapa hari. Silakan tanggapi Bang Habib. Ya, kita ada sudut pandang yang sedikit beda dengan Mas Agung. Yang dikatakan dua sisi mata uang, antara mengakomodir dengan mendorong persatuan nasional. Itu dua hal yang sama menurut saya. Apa namanya nggak bisa dipertentangkan. Efektivitas. Ya. Kita mengakomodir ya sebanyak mungkin elemen itu dalam konteks mewujudkan persatuan. Efektivitas atau efisiensi itu juga sesuatu yang harus kita baca dalam konteks semangat yang diucapkan dan diimplementasikan dalam senafas ya. Kita jangan berpikir hanya efektivitas itu hanya efisiensi, lebih sedikit lebih hemat, ya kan ya, nggak begitu. Efektivitas itu daya pukulnya benar nggak? Nah itu apakah cukup dengan sekian personel, apa lebih ideal kalau lebih besar personel yang dilibatkan? Itu dia. Nah, yang kedua, yang kita ini harus tanggalkan. Cara berpikir bahwa semakin kuat pemerintahan akan semakin jauh dari publik. Terus mengadu domba, ya, mempertentangkan antara rakyat dengan orang-orang di pemerintahan. Itu menurut saya sesuatu yang nggak pas. Kalau teman-teman ingin menyampaikan kritikan, oke-oke saja. Tapi bukan berarti pemerintahan yang kuat akan jauh dari publik. Itulah narasi-narasi yang sangat berbahaya menurut saya. Karena kita ini, kalau tadi akan dianggap bertempurnya bukan dengan sesama anak bangsa. Kita bagaimana berperan di konteks yang internasional membela kepentingan kita gitu loh. Jadi semakin kuat justru publik akan semakin kuat juga karena pemimpin-pemimpinnya kuat gitu kan ya. Negara akan semakin kuat. Publik juga akan semakin terlindungi kepentingannya. Karena di tengah situasi yang seperti ini ya kan ya, kalau negara kita menjadi lemah, maka tentu saja kepentingan publik akan semakin terabaikan. Kalau negara kita menjadi kuat karena pemimpin-pemimpinnya bersatu dan kuat, maka kepentingan publik juga semakin mudah diakomodir. Kurang lebih begitu. Baik, tapi benar nggak sih Bang, nama-nama tersebut titipan dari Pak Jokowi nanti ya Bang ya, setelah jeda. Termasuk juga kita akan lihat sepertinya Pak Prabowo juga bukanlah kacang yang lupa kulit. Ada sosok-sosok yang begitu membantu Prabowo Subianto perjuangannya dan juga diberikan kesempatan untuk mendedikasikan kinerjanya kepada negara di masa pemerintahannya kali ini. Nanti kita akan bahas setelah jeda.